Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film durasi 5 menit atau lebih dari itu. Karena di sini saya rada malas sedikit untuk merangkum film dengan durasi yang menurut saya panjang durasinya tanpa perlu lama-lama, dan inilah film Diambil. Film dimulai pada seorang lelaki, lebih tepatnya om-om bernama Brian, di mana saat ini dirinya sedang galau karena seorang istri dan anaknya pergi atau cerai bersama orang lain. Pada esoknya Brian mengunjungi sebuah pesta, bukan lain pesta anaknya sendiri. Di sana ia bertemu dengan mantan istrinya bernama Lenore. Tak selang lama datang juga anak perempuan Brian bernama Kimi atau Kim, dan rupanya Brian membawa kado berisi alat karaoke karena sang anak ingin menjadi penyanyi. Namun suami Lenore datang membawa kado ulta untuk anaknya berupa 1 ekor kuda putih. Ia adalah sebuah bos bandar minyak bernama Stuart. Singkatnya, di rumah Brian kedatangan teman-temannya, lebih tepat teman mantan kerja bareng. Mari kita sepil teman Brian ini. Ada Bernie yang full botak, lalu ada Casey 50% botak, dan sosok paling dekat bernama Sam. Sedikit berbincang-bincang saat barbekyuan atau bakar-bakar, yang dimana bincangan itu tentang hidup Brian yang mungkin kalian sudah tahu tentunya. Jadi saya singkat saja karena dosa, yaitu melibatkan gosip. Setelah selesai dan akan pulang, teman dekatnya yaitu Sam mengajukan diri untuk membantu Brian bila ada pertolongan, plus mengajak Brian untuk bergabung atau mengajak loker, yaitu menjaga atau membodyguardkan artis, penyanyi hingga lancar acaranya dan sampai selalu senang selamat. Jawaban Brian pun setuju ajakan loker Sam tersebut. Pada singkatnya acara itu dimulai, yaitu mengawal artis penyanyi panggil saja Tehwati, sosok eteh-eteh yang saya sering beli pulsa atau kuota. Saat di ruang makeup dan Tehwati kan pergi, Brian meminta saran bagaimana cara memiliki suara cantik seperti Tehwati ini. Namun Tehwati bukannya mengasih saran, malah atau semacam tidak peduli dengan bilang carilah keahlian lain. Lalu di saat Brian main gaple bersama kawan-kawannya, ia kedapatan telepon dari anaknya yaitu Kimi. Kimi mengajak pertemuan esok hari di sebuah presto karena akan ada hal yang harus disampaikan. Lanjut cerita, selesainya acara dangdutan, tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Brian lalu mengawal Tehwati pulang, dan saat menuju pulang ia kedapatan masalah. Singkatnya scene berganti ke Sam yang sedang bagi rata atas pekerjaan mereka. Saat itu pula asisten Tehwati menyuruh Brian untuk bertemu dengan Tehwati. Di dalam, Tehwati meminta terima kasih kepada Brian atas apa yang ia lakukan, plus ia akan bersedia membantu Brian yang membutuhkan bantuan dirinya. Mari kita lanjutkan kembali ke Brian yang menepati janji ke Kimi, yaitu bertemu di warteg. Singkatnya gini, sang anak akan ke Paris bersama temannya Amanda. Di sana mereka berdua akan ke museum sekaligus menginap di apartemen milik saudara Amanda. Lalu Brian juga disuruh untuk tanda tangan sebagai bentuk persetujuan perizinan. Sosok ayah sangatlah overtentif pada anak perempuannya. Intinya Brian melarang Kimi untuk bepergian, apalagi Kimi ini masih masa middle adult scan, semacam masa remaja yang lagi ingin rasa taunya tinggi sekali karena Kimi masih 8 tahun. Brian pun memutuskan untuk pikir-pikir terlebih dahulu dengan perginya Kimi sambil mewek. Merasa tidak enakan, Brian mendatangi rumah Kimi untuk mengembalikan surat izin yang dimana Brian sudah mengizinkannya. Namun dengan syarat, yaitu Kimi harus menghubunginya setiap ia selama di Paris.
Singkatnya di bandara ia mengantarkan Kimi untuk terbang menuju Paris. Brian pun tak sengaja menemui sebuah map yang rupanya Kimi bukan hanya di Paris saja melainkan akan mengunjungi negara lain. Lalu ia pun mengadu pada Lenor bahwa Kimi bukan hanya di Paris saja melainkan akan mengunjungi negara lain. Yah, entah apa yang dirasakan Lenor karena ia juga tahu kalau Kimi akan tur ke negara lain. Ia hanya bilang kalau Kimi akan aman. Kameramen lalu beralih lagi ke Kimi dan Amanda setelah sampai di Paris. Seperti orang awam pada lainnya, ya tentu akan foto-fotoan terlebih dahulu dong. Dan ada satu orang yang sedia akan memoto mereka berdua. Dia bernama Peter. Peter juga bermodus untuk satu taksi berdua dengan alasan kalau taksi Prancis mahal tarifnya. Singkatnya lagi, mereka sampai di tempat kediaman sepupu Amanda. Di sana, Peter mengajak mereka untuk gabung dalam pesta sekolah. Di dalam apartemen mereka santai dulu. Kita juga tahu kalau dari tadi Brian selalu menghubungi Kimi tapi tak pernah diangkat. Tapi untunglah akhirnya Kimi mengangkat telepon dari ayahnya sambil menuju ke kamar mandi. Kim. Akan tetapi, hal yang dikhawatirkan oleh Brian pun datang. Sontak secepatnya Brian merekam obrolan itu sekaligus menyuruh Kimi untuk pergi ke kamar dan sembunyi di bawah kasur. Selepas itu Brian memberi aba-aba semacam kalau Kimi ketahuan tolong secepatnya menyebutkan ciri-ciri orang yang menculik mereka berdua. Hal yang akan pasti pun datang, lalu Kimi dengan suara jejeritanya menyebutkan kalau ciri-ciri mereka yaitu berewokan dan tato bulan dan bintang. Lepas itu Brian merunding dengan penculik itu dengan apabila mereka melepaskan anaknya maka urusan ini sampai di sini. Tapi apabila masih ngeyel maka harus berhati-hatilah, dirinya akan mencari dan menghantuinya sampai mereka modar. Good luck. Selanjutnya Brian pergi menemui Lenor. Di sana ia memberitahu kalau anak Aing atau Mane diculik oleh orang sana. Lalu Brian pun meminta ia masuk ke kamar Kimi untuk mencari hal yang mungkin sama. Dalam hal ini juga Brian meminta tolong pada Sam untuk mencari bukti-bukti mengenai masalah ini. Fakta pertama yaitu orang yang mengucapkan kata good luck itu bernama Marco, plus ia adalah bosnya. Sam juga menyuruh Lenor untuk mendengarkannya kalau kelompok ini adalah jual beli wanita mungkin kalian sudah paham. Berdasarkan fakta lainnya, Brian hanya mempunyai 96 jam untuk menyelamatkan dan apabila lebih dari itu, mungkin Kimi tidak pernah terlihat lagi. Sesingkat secepat itulah film saya yang saya rangkum di tempat sepupu Amanda. Brian menyelidiki dan menirukan setiap adegan yang dilakukan Kimi saat itu. Lalu ia tak sengaja menemukan HP Kimi bersama dengan kartu memorinya. Ia pun memeriksa kartu memori itu di sebuah tempat dan terdapat banyak sekali foto Kimi. Akan tetapi salah satu foto Kimi yang akhirnya Brian ketemui adalah bukan lain Peter sendiri. Scene pun berganti ke Peter yang hendak menargetkan seorang cewek di bandara bersama temannya. Akan tetapi saat Peter bermodus ke cewek itu, tiba-tiba Brian menyekap Peter dari belakang. Setelah mengajar teman Peter yang hitam, ia pun kabur tapi juga dikejar oleh Brian. Tak mau ditangkap, Peter memilih untuk terjun ke sebuah mobil besar, namun sudah waktunya juga Peter harus dicium oleh truk cat. Merasa tak dapat informasi, Brian pun pergi, apalagi terjadi sebuah kemacetan gara-gara dia. Lalu ia menemui teman masa masih kerja di Paris bernama Jean-Claude. Di sana Brian menjelaskan ia datang ke Paris yaitu menemui anaknya yang diculik. Akan tetapi Jean nyuruh Brian jangan membuat masalah besar di Paris karena sekarang Jean tidak lagi kerja di meja depan tapi ia sekarang di meja belakang.
Jen juga memberitahu kalau sekelompok orang yang dicari Brian itu adalah orang Albania yang sudah melancarkan aksi-aksinya 14 tahun di Paris. Plus, kalau Brian ingin mengetahui lainnya, datanglah ke sebuah tempat jalan bernama Parte Delicis. Di sana, ia akan mendapatkan aksi orang Albania tersebut. Tekken 2008 pun selesai. Seperti janji saya, yaitu saya akan merangkum film 5 menit atau lebih dari itu. Jadi tunggu saja karena akan secepatnya saya rangkum part 2-nya. Sabar, oke?